Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Ibu harap kalian semua sehat selalu dan tetap semangat belajar. Seperti biasanya, mari kita membaca doa bersama supaya proses pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Jadi, pada hari ini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Ada yang masih ingat apa segi banyak itu? Ya, segi banyak adalah bangun datar yang seluruh sisinya ditutupi oleh garis lurus. Segi banyak juga disebut dengan poligon. Berdasarkan panjang sisinya, segi banyak dibagi menjadi dua. Segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Oke anak-anak, di sini Bu Guru punya beberapa contoh dari segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Nanti Bu Guru akan membagi kalian menjadi dua kelompok dan akan mendiskusikan sifat-sifat segi banyak dari gambar yang sudah Ibu bagikan. Oke, langsung saja kita bagi kelompoknya ya. Sudah? Oke, silahkan perwakilan dari kelompok 1 untuk maju ke depan. Halo teman-teman, ini adalah segi banyak beraturan karena semua sisinya sama panjang dan sudutnya sama besar. Oke anak-anak, jadi segi banyak beraturan adalah segi banyak yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Berikut adalah beberapa contoh dari segi banyak beraturan. Kenapa bangun-bangun ini tergolong ke dalam segi banyak beraturan? Mari kita bahas satu persatu. Segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi merupakan segi banyak beraturan karena ketiga sisinya sama panjang dan ketiga sudutnya sama besar. Persegi. Persegi juga merupakan segi banyak beraturan karena keempat sisinya sama panjang dan keempat sudutnya sama besar. Lalu ada segi lima beraturan atau disebut juga pentagon. Pentagon merupakan segi banyak beraturan karena memiliki 5 sisi yang sama panjang dan 5 sudut yang sama besar. Heksagon atau segi 6 beraturan merupakan jenis segi banyak beraturan karena keenam sisinya memiliki panjang yang sama dan keenam sudutnya memiliki besar yang sama. Heptagon atau segi 7 beraturan. Segi 7 beraturan tergolong jenis segi banyak beraturan karena ketujuh sisinya sama panjang dan ketujuh sudutnya sama besar. Ada juga oktagon, yaitu segi 8 beraturan. Merupakan jenis segi banyak beraturan karena kedelapan sisinya sama panjang dan kedelapan sudutnya sama besar. Jenis segi banyak yang kedua adalah segi banyak tidak beraturan. Segi banyak tidak beraturan adalah segi banyak yang sisinya tidak sama panjang atau sudutnya tidak sama besar. Jadi intinya, jika ada bangun datar yang memiliki salah satu dari ciri tersebut, maka bangun datar tersebut termasuk dalam segi banyak tidak beraturan. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita ke contoh segi banyak tidak beraturan. Belah ketupat. Belah ketupat termasuk segi banyak tidak beraturan karena sudutnya tidak sama besar, meskipun semua sisinya sama panjang. Belah ketupat semua sudutnya tidak sama besar,
Belah ketupat hanya memiliki dua pasang sudut yang sama besar, seperti contoh pada gambar. Sudut ABC hanya sama dengan sudut ADC, dan sudut BAD hanya sama besar dengan sudut BCD, sehingga belah ketupat tergolong ke dalam segi banyak tidak beraturan. Persegi panjang. Persegi panjang juga termasuk jenis segi banyak tidak beraturan karena hanya semua sudutnya saja yang sama besar, sedangkan sisinya tidak sama panjang. Seperti yang terlihat pada gambar, sisi AB hanya sama panjang dengan sisi CD, dan sisi AD hanya sama panjang dengan sisi BC. Jadi, persegi panjang sisinya tidak sama panjang. Persegi panjang hanya memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Jajar genjang. Jajar genjang juga merupakan segi banyak tidak beraturan karena semua sisinya tidak sama panjang dan semua sudutnya tidak sama besar. Jajar genjang hanya memiliki dua pasang sisi yang sama panjang dan dua pasang sudut yang sama besar. Perhatikan gambar yang terlihat. Layang-layang. Layang-layang termasuk jenis segi banyak tidak beraturan karena semua sisinya tidak sama panjang dan semua sudutnya tidak sama besar. Layang-layang hanya memiliki dua pasang sisi yang sama panjang dan satu pasang sudut yang sama besar. Selanjutnya adalah segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki termasuk segi banyak tidak beraturan karena semua sisinya tidak sama panjang dan semua sudutnya tidak sama besar. Segitiga sama kaki hanya memiliki satu pasang sisi yang sama panjang dan satu pasang sudut yang sama besar. Seperti yang ada pada gambar. Dan contoh yang terakhir adalah segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku yang terlihat seperti gambar merupakan segi banyak tidak beraturan karena terlihat dengan jelas ya. Ketiga sisinya tidak sama panjang dan ketiga sudutnya tidak sama besar. Kesimpulannya, perbedaan dari segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan, jika segi banyak beraturan memiliki semua sisi yang sama panjang dan semua sudut yang sama besar. Sedangkan segi banyak tidak beraturan itu memiliki sisi yang tidak sama panjang atau sudut yang tidak sama besar. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Sampai jumpa besok dan jangan lupa belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.